Oke. Nah, untuk melakukan georeferencing, acuan kita adalah koordinat. Nah, di sini ada dua macam koordinat. Di peta geologi itu ada dua macam koordinat. Yang pertama adalah koordinat UTM dan koordinat geografis. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah sistem koordinat UTM. Jadi di sini menggunakan meter north dan meter east. Jadi meter utara dan meter timur. Nah, digitnya cukup panjang. Jadi karena ini adalah acuannya meter, maka bisa sampai di sini 10 juta meter. Nah, sementara koordinat utara dan selatan itu 280.000 meter east, timur, ke arah timur gitu ya. Nah, jadi ini acuan untuk sistem koordinat UTM. Kemudian ada sistem koordinat geografis seperti ini. Nah, jadi ada 109 derajat 00 menit bujur timur atau dalam kurung east, timur, arah timur. Tuh, jadi ada ini, kemudian di setiap sudut nanti akan diberikan keterangan yang sama seperti juga yang tadi di awal. Nah, seperti ini, 111 derajat 00 menit bujur timur dalam kurung east. Nah, ini akan bertambah, ini dimulai dari 0 derajat 0 menit, artinya di sini adalah ekuator atau khatulistiwa ya. Khatulistiwa, maka 0 derajat 0 menit. Nah, sementara bujur timurnya adalah 111 derajat 00 menit bujur timur. Nah, artinya garis yang ada di sini itu adalah garis ekuator atau garis khatulistiwa. Itu. Jadi maka di situ diberikan 0 derajat 00 menit. Sementara koordinat UTM-nya itu adalah 500.000 meter timur dan 10 juta meter utara. Oke, itu adalah dua sistem koordinat yang akan kita pelajari pada siang kali ini. Adalah kita mencoba dulu memasukkan, karena yang lebih mudah sedikit kalau pertemuan sebelumnya kita menggunakan tipe mengklon sistem koordinat. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mendefinisikan koordinat sesuai dengan data yang ada, yang tertera di petanya, peta geologinya. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan georeferencing. Sebenarnya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan cara untuk menggeoreferencing. Nah, kalau menggunakan citra satelit pada pertemuan sebelumnya, itu buka terlebih dahulu citra satelitnya, baru kita masukkan petanya. Nah, sehingga nanti citra satelit itu bisa diklonkan ke petanya. Nah, kalau di sini karena di sini masih menggunakan unknown unit, maka terlebih dahulu kita menentukan terlebih dahulu sistem koordinat yang kita gunakan. Nah, kita menentukan terlebih dahulu dari layer di sini, kita klik double, klik gitu. Nah, kemudian WGS 1984 favorit. Ini diperoleh dari mana? Dari geographic, kemudian world, kemudian WGS 84, paling bawah urutannya. Itu. Kemudian sama, nanti kalau kita mau menambahkan ke favorit, itu kita klik add to favorite. Nah, sehingga saat kita klik add to favorite, itu nanti akan nampak atau tampil di sini, VGS 1984. Kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, setelah ini kita akan membaca di sini adalah decimal degrees. Untuk memulai georeferencing, kita mulai dengan meletakkan ini control point. Semoga saya tidak lupa, karena ini adalah teknik yang sudah cukup lama saya gunakan dan mungkin sudah berapa tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu, sehingga semoga saya tidak lupa dan tidak keliru atau tidak sampai lupa urutannya ya. Nah, jadi saya klik di sini ada add control point, kita menambahkan control point. Kemudian saya klik
Tolong suaranya dikondisikan ya. Saya perbesar sampai kepada titik simpul pertemuan dua garis koordinat ini. Nah, saya anggap misalkan titik simpul itu ada di sini. Ini. Nah, ini adalah titik simpul pertama. Saya klik sekali, kemudian saya zoom out. Oke. Nah, kemudian saya klik kanan. Di sini ada pilihan input X and Y. Jadi nanti ada dua pilihan sebenarnya, XZ atau DMS, degrees, minutes, second, derajat, menit, detik, dari longitude dan latitude. Nah, saya masukkan dulu input X and Y. Nah, kalau di sini, maka yang akan kita gunakan itu untuk memasukkan sistem koordinat UTM. Ya, jadi kita belajar pada kesempatan sore ini untuk mengkoordinat sistem untuk membuat sistem koordinat UTM. Oke, saya input X and Y. Oke, nah di sini kita memasukkan angkanya. Di sini ada 198 sorry 9.980.000. Kemudian sayang ini enggak bisa, saya cancel terlebih dahulu, nanti saya bisa mengulangi lagi. Oke, di sini ada 10 juta dan dia setiap turun satu interval ini ada 200.000. Nah, maka saya klik kanan input X dan Z. Di sini saya masukkan X-nya, karena di sini adalah 10 juta, maka di sini adalah 9.980.000. Z-nya adalah 280.000 karena urutan dari sini. Z-nya ada di sini, X-nya ada di sini. Oke. Saya klik OK. Nah, hilang, tidak masalah. Saya buka kembali, zoom to layer, ini, dan dia akan muncul di sini ya, angka 1, 9. Nanti kita akan bisa lihat di viewing tabelnya, sama seperti ini yang lama. Nah, sebagai trik saya zoom to layer, saya biasanya akan membuat koordinat searah dengan jarum jam. Berlawanan dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4. Saya biasanya seperti itu. Tidak masalah, mahasiswa boleh dimanapun ya. Jadi tidak perlu atau tidak mesti harus mengikat seutuhnya seperti itu. Yang penting posisi koordinatnya sesuai. Nah, saya zoom. Oke. Nah, di sini ada 280.000, 9.900.000. Oke, saya zoom di sini. Oke. Saya tambahkan add control point. Saya klik di tengah di sini. Oke. Saya zoom out. Nah, untuk menggeser seperti ini, kita menggunakan scroll yang ada di mouse. Mouse itu ada scroll. Nah, scrollnya itu kita tekan sehingga nanti bisa menjadi pen seperti ini. Ya, sama seperti kalau kita mengklik pen di sini, itu sama sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak terlalu mau repot, saya pindahkan dengan mengklik scrollnya ditekan, nanti dia akan menggenggam seperti ini. Oke, saya masukkan input X and Y. Oh, 9.900.000 dan 280.000. Oke. Saya zoom to layer. Nanti akan jadi seperti ini, terbalik. Sorry, kelihatannya saya keliru. Kelirunya adalah saya
tadi terbalik ya, memasukkan X dan Z-nya. Saya perbaiki dulu di sini. View link table. Nah, X-nya itu tidak seharusnya X itu Z, Z itu X. Saya terbalik tadi. Jadi ini posisi X dan Z-nya tadi terbalik. Saya klik edit. Ini. Iya, tadi seperti yang saya bilang di awal, saya lupa. Nah, ternyata sesuai dugaan saya ini tadi terbalik posisinya. Saya bisa mengulangi lagi dengan mengklik delete. Oke, saya zoom to layer. Nah, balik dan saya memasukkan lagi ini nilainya. Oke, klik kemudian saya zoom. Nah, biasanya saya zoom semaksimal mungkin. Artinya agar kita memperoleh posisi koordinat yang paling titik yang paling baik gitu ya. Saya ulangi. Saya keliru tadi di awal memasukkannya keliru terbalik ya. Terbalik sehingga posisinya miring. Zoom to layer. Oke, saya klikkan. Oh, saya nggak klik dulu. Oke, ini sudah tampil input X dan Z. Saya memasukkan is-nya dulu ya, latitude-nya dulu ya, atau lintangnya dulu. Bujur ya, bujur timur, bujur baratnya. Jadi saya masukkan 280.000, baru di sini 9.980.000. Oke, klik kanan, zoom to layer. Kemudian saya zoom di posisi kedua, saya buat di sini di bawah seperti ini. Saya zoom lagi supaya mendapatkan data yang ini yang sangat detail. Oke. Ini kalau membatalkan tinggal klik tombol ESC ya, ESC escape di posisi kanan posisi kiri atas, escape di atasnya tab, dua tombol di atasnya ini di atasnya tab. Oke, saya ulangi lagi posisinya di sini. Oke. Saya klik kanan, input X dan Z, 280.000, 9.900.000. Oke. Saya klik kanan, zoom to layer. Nah, artinya 1 dan 2 ini posisinya betul. Ya, karena saya tadi keliru, salah menempatkan sehingga posisinya seperti invert ya, terbalik itu. Oke. Kemudian saya zoom lagi ke posisi di sini. Zoom to layer. Oke, di sini nanti 480.000 ya. Kemudian di sini 990.000. Saya ketemukan di simpul di sini. Oke, pertemuan di sini. Nah, saya buat lagi ke yang sama add control point. Kalau merasa kurang maksimal bisa di zoom seperti ini. Oke, saya klik di tengah-tengah sini. Kemudian saya zoom out. Triknya adalah mahasiswa boleh kok mencatat ya. Jadi kalau misalkan zoom to layer,
Kemudian saya zoom di sini. Oke, nah, escape. Saya ulangi, klik zoom to layer. Agak lari ini. Scroll saya kurang bagus. Nah, jadi karena scrollnya kurang bagus, jadi sering lari. Hmm. Oke, saya menggunakan, oke, saya menggunakan hmm, ya, jadi posisi saya nih ini apa? Zoomnya itu nggak bisa. Oh, ini view. Hmm, hmm. Saya zoom ulang. Select link. Tak mau dia. Oke, saya ulangi. Input X dan Z. Nah, saya masukkan. Biasanya di sini akan muncul otomatis. Kita boleh menggunakan otomatis ini, tapi ini boleh dipakai. Artinya X dan Z-nya itu bisa dipakai. Tapi menurut saya nantinya akan ada potensi untuk terjadinya ini ketidaksesuaian koordinat. Maka saya biasanya tetap menggunakan manualnya, ya. Ini 480.000, kemudian 9.900.000. Oke. Nah, ini ada yang ditebalkan, yang dibesarkan, ya. Jadi ada 990 nol ini di sini. Ini maksudnya adalah sebagai acuan, ya. Acuan untuk seperti ini 48. Yang besar di 8 itu artinya di sini sebagai kelipatannya. Kalau di sini 480.000, di sini ada 500.000, artinya di sini kelipatannya adalah 20.000. Nah, 20.000 itu acuan di sini nih yang digunakan sebagai parameter. Jadi yang dibulat besarkan itu yang mengalami perubahan, ya, perubahan interval dari 50.000, 48.000. Nah, artinya 8 dengan 0 itu sebagai interval. Ya, jadi di sini ada dua, ya, 20.000. 2, jadi 48 kurang 50 itu 20 tambah 0,3.000. Artinya interval dari satu garis di sini ke garis di sini itu adalah 20.000. Oke, 20.000 meter gitu. Atau 20 kilometer. Oke, di sini saya klik. Nah, ini sudah 3. Saya zoom lagi. Nah, di sini kita sudah memiliki 3, ya. 1, 2, dan 3. Nah, kita bisa lihat di viewing table di sini, ya, 1, 2, 3. Namun di sini masih belum selesai, total RMS-nya belum kita bisa peroleh, maka kita menambahkan satu lagi, ya, di posisi atas di sini. Oke. Boleh juga misalkan menambahkan, ini sayangnya scroll saya kurang bagus. Oke, oke. Boleh juga
sudut-sudutnya, karena sudut-sudutnya juga memiliki koordinat. Kita juga boleh kalau tadi kan ada di sisi dalam. Nah, ini kita coba tambah satu lagi. Nah, kalian boleh menggunakan opsi ini di setiap masing-masing sudut boleh, tapi langkah lebih bebas ya, artinya boleh dimanapun asal peletakan angkanya itu sama. Saya contohkan yang di sini, yang kalau di sini artinya tidak tepat ya, tapi bisa dikatakan betul boleh digunakan. Ya, saya contohkan di sini, semoga ini bisa digunakan. Ini zoomnya nggak terlalu bagus. Zoom out. Oke. Ini saya tambahkan add control point, escape. Saya klik di sini, semoga ini betul posisinya. Tapi ini nampaknya kurang kurang ini ya. Jadi karena bordernya ini tuh terlalu tebal, jadi saya khawatir nanti malah jadi ini malah apa tidak sesuai. Maka saya pakai acuan yang ada di tengah saja yang lebih presisi. Zoom, saya tahu zoom di sini. Oke, kita boleh menulis di notepad ya, atau di Word atau di Excel atau dimanapun ya. Di sini X-nya adalah 480.000 dan Z-nya adalah 9.980.000 ya. Jadi di sini 48 itu artinya 480.000 ya, seperti di sini 40. Jadi kalau saya zoom seperti ini 48 ini 50. Jadi di sini 48 tambah 04 artinya 480.000 dan kalau di sini saya zoom out ya. Ini 998 itu 998 ya 9.980.000. Nah, saya tulis di notepad. Saya kemudian zoom di posisi simpul antara ini dengan ini. Nah, saya zoom seperti ini. Terus saya klik add control point. Saya klik di sini. Nah, saya klik kanan input X dan Z. Ini ada juga acuan seperti ini. Kita boleh menggunakan ini. Saya contohkan menggunakan ini ya. Jadi saya tinggal klik OK saja. Ya, ini sudah oleh ArcGIS itu sudah diberikan rambu-rambu ya. Jadi boleh menggunakan ini 480.000. Saya klik OK. Nah, seperti ini ada selisih penyimpangan. Nah, kita lihat berapa penyimpangannya. Kita lihat forwardnya adalah 14. Maka kita boleh menghapus, boleh memperbaiki. Saya contohkan 14 di sini adalah 14 meter ya, karena acuan tadi yang kita gunakan adalah meter, maka di sini selisihnya 14 meter. Nah, untuk peta yang dengan skala kecil seperti Citra ini, penyimpangan 14 meter itu masih relatif bisa dibilang relatif aman ya. Kalau dulu pertemuan sebelumnya karena yang kita harapkan adalah resolusi yang sangat tinggi, maka penyimpangannya diharapkan kurang dari 4 meter. Namun untuk peta yang ukuran sampai dari Pontianak sampai ke Tayan misalkan, penyimpangan 14 meter itu masih bisa dibilang toleransi. Ya. Nah, kita boleh memperbaiki dengan cara saya menghapus dulu. Oke, saya klik, kemudian saya klik silang yang keempat ini. Nah, saya klik ulang
dengan mengklik tombol di sini, kemudian klik kanan, input X dan Z-nya 480.000 dan 9.980.000. Kita coba, oke. Nah, makin bertambah. Jadi artinya error di sini malah bertambah jadi 25 meter. Faktornya tadi karena ukuran mapnya itu cukup besar, sangat besar, ukuran satu dari Pontianak sampai ke Tayan, ya hampir ke Tayan. Nah, maka itu cukup coveragenya cukup besar sehingga kalau misalkan ya dari Pontianak di sini ya sampai ke Tayan. Jadi kalau misalkan penyimpangan 14 meter itu boleh sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan itu diperbaiki sampai kurang dari 4 meter gitu. Nah, kalau misalkan kita nanti memblend antara peta yang ukuran besar dengan peta yang seukuran misalkan satu kota Pontianak yang dengan resolusi dengan pemetaan untuk resolusi yang sangat tinggi, maka ini tidak bisa kita gunakan. Nah, nanti akan ada cara yang kedua. Nah, saya sampaikan dulu ini. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4 koordinat. Kita boleh memperbaiki, ya. Contohnya misalkan kalau ini tadi nggak sesuai, yang ketiga karena yang ketiga tadi ngasal. Nah, saya maka tulis ulang. Yang ketiga saya hapus, saya delete. Nah, saya tambahkan. Saya zoom terlebih dahulu. Ini yang ketiga. Saya masukkan ke notepad supaya tidak perlu mencari-cari lagi. Ini X-nya adalah 480.000, Z-nya 9.900.000. Nah, saya zoom di sini, ya. Kemudian sampai maksimal. Saya add control point. Oke, klik kanan, input X dan Z. Ini tadi 480.000, ini 9.900.000. Saya klik OK. Nah, kita lihat selisihnya mungkin masih cukup banyak, ya 14 meter ya, kembali ke seperti tadi. Nah, sehingga saya pikir ini kalau untuk peta skala besar itu barangkali diperbolehkan. Ya, untuk toleransi tertentu ya, skala dari Pontianak sampai ke Tayan ya dengan jangkauan yang kita coba hitung. Ini saya simpan terlebih dahulu ya, jangan lupa disimpan karena saat nanti tidak disimpan yang sudah kita buat itu nanti tidak akan bisa kita gunakan saat kita panggil ulang. Nah, maka jangan lupa disimpan. Kita simpan di ini TESIK tugas 2 folder TESIK tugas 2. Oh, ini tadi saya sudah folder. Sayangnya tadi project TESIK-nya itu sudah ini. Saya masukkan georeferencing taman ya karena tadi saya sudah membuat folder yang di dalamnya ada ada peta geologi ini. Ya, jadi saya masukkan ke folder yang semula. Nama filenya adalah georef Pontianak PTK Nanga Taman. Saya klik save, kemudian close. Saya klik georeferencing, update georeferencing. Nah, saya zoom to layer, jangkauan dari mulai ujung ke measure line.
distance kilometer, ini enggak bisa measure. Enggak mau nih. Kelihatannya saya ada kesalahan teknis. Saya coba ulang. Oh, ini. Distance kilometer betul. Tidak mau nampil. Oke. Oke, ini udah selesai. Ini yang pertama. Jadi kita menggeoreferencing yang kalau misalkan kalian lihat di bawah ini, setiap ada perubahan pergeseran ini koordinat, maka dia akan juga mengalami perubahan ya. Ya, saya contohkan kalau saya pindah geser ke titik di sini sekitar sini ya, kita akan lihat 400 yang di bawah ini yang di sini ya, kalau kalian perhatikan itu saya dekatkan di sini itu ada posisi ada angka sekitar 480 ini 480.000 ya, dan Z-nya itu 9.900.000. Nah, artinya sistem koordinat ini sudah